Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dua klub bersejarah di Liga Indonesia, yakni Persib Bandung dan Persebaya, yang saya kasih judul Persib bertabur bintang, incar hat-trick juara Liga ya. Persebaya makin mengerikan. Ya, dua judul yang pantas diberikan kepada dua klub yang penuh sejarah di Liga Indonesia ya. Nah, pertama saya akan membahas terkait Persib Bandung yang bertabur bintang, incar hat-trick juara Liga ya, karena kita ketahui Persib Bandung ini sudah dua kali secara beruntun juara Liga Indonesia ya. Sekarang menjadi Liga Super Indonesia, dan musim depan Persib Bandung melalui pelatih Bojan Hodak mengincar juara ketiga kali secara beruntun alias hat-trick. Nah, dengan tujuan kemudian target yang diberikan oleh manajemen Persib Bandung, maka pelatih Bojan Hodak dan manajemen untuk mencapai tujuan, mencapai target juara, maka sudah melakukan persiapan yang cukup matang ya, dengan mendatangkan beberapa pemain, karena kita tahu Persib Bandung musim lalu ditinggal semua pemain asingnya, dan sekarang sudah melakukan perekrutan pemain asing dan beberapa pemain lokal Indonesia yang kesemuanya adalah pemain yang berkualitas, pemain bintang. Kita awali dari pemain lokal ya. Pemain lokal kita tahu sudah sering kita bahas bahwa Persib Bandung mendatangkan Dewangga dan Sadil Ramdhani yang kita tahu sudah lebih dari 10 caps membela timnas Indonesia. Sadil Ramdhani dan Dewangga ini saat dilatih oleh Sintayong ini menjadi andalan pelatih Sintayong ya di timnas Indonesia, meskipun dengan beberapa kontroversinya ya, terutama Sadil Ramdhani. Nah, selain memiliki Sadil Ramdhani dan Dewangga, Persib Bandung juga memiliki beberapa pemain lokal yang bisa dikatakan pemain bintang. Sebut saja Beckham Putra, kemudian Hehanusa, kemudian Febri Haryadi, Ahmad Yufrianto juga ada di sana meskipun sudah uzur, tapi memang dia adalah pemain bintang. Kemudian ada beberapa pemain yang memang bisa dikatakan berlabel timnas Indonesia. Kakang Rudianto, Robi Darwis yang hari ini membela timnas U23 di Piala AFF ya. Nah, dengan pemain bintang yang dimiliki pemain lokal ini juga dikolaborasikan dengan beberapa pemain asing yang sudah didatangkan oleh manajemen Persib Bandung. Ini total ada 9 pemain ya, yang kesemuanya adalah pemain berkualitas. Kalau kita melihat portofolio atau kurikulum vitae yang dimiliki oleh pemain yang didatangkan, sebut saja kalau kita dari posisi kiper ada Adam Risbeck ya, yang kita tahu berasal dari Wales. Kemudian ada Patricio Matrisaldi, Julio Cesar. Kemudian di lini tengah ada Franz Putros, Luciano Guanyicoa, William Marsilio yang didatangkan, yang kesemuanya tiga pemain tersebut yang akan memperkuat lini tengah menggantikan peran dari Tiran Del Pino ataupun Ciro Alves sebagai gelandang serang ya. Ditambah juga penyerang dari Brazil yang kesemuanya kalau kita melihat portofolionya adalah pemain yang berkualitas. William Barros, Berguinho, kemudian Ramon Tekiu. Kalau kita melihat secara statistik di klub sebelumnya, ini memang cukup luar biasa, mencetak banyak gol ya. Kalau kita lini tengah saja ya, yang saya bahas tadi, Luciano Goicoechea, agak belibet ya namanya. Ini pemain yang didatangkan dari Liga Malaysia ya, yang bersama tim yang ia bela ini mencetak banyak gol. Kemudian yang di sisi penyerang yang sudah saya sebut tadi, William Barros, Berguinho, Ramon Taku, ini pemain yang memang secara statistik ini luar biasa. Ini adalah pemain yang akan menggantikan peran dari David De Silva dan Ciro Alves untuk menjadi tulang punggung
lini serang Persib Bandung ya. Kalau kita melihat dari pemain yang dimiliki, ini mungkin memang 4-3-3 yang akan digunakan oleh pelatih Bojan Hodak ya. Di lini depan misalkan mungkin Ramon Teku akan menjadi ujung tombak, kalau ada Sadil Ramdhani dan Beckham Putra yang mungkin bisa mengapit, atau beberapa pemain asing yang telah dimiliki Persib Bandung. Tidak tanggung-tanggung 9 pemain yang dimiliki oleh Persib Bandung ya. Kalau kita melihat data di Wikipedia ya, 9 pemain ini yang pemain asing yang dimiliki oleh Persib Bandung untuk kemudian memperkuat mereka untuk mencapai tujuan juara Liga Indonesia secara beruntun 3 kali ya, alias hat-trick. Memang Persib Bandung kalau kita lihat dari manajemen, ini adalah tim yang paling bagus secara manajemen, yang paling profesional di antara beberapa klub yang memang juga cukup baik secara manajemennya. Atau kalau kita melihat Persib Bandung saat ini, saya mengatakan adalah salah satu tim terbaik di manajemennya. Ya pantas mereka juara Liga Indonesia secara beruntun 2 kali alias back to back, yang mungkin juga akan hat-trick yang musim depan, kita tunggu saja ya. Nah, yang kedua saya akan membahas terkait klub yang bersejarah juga di Liga Indonesia, Persebaya, yang mempunyai penggemar bonek mania. Kalau Persib Bandung punya Boboto, Persebaya punya bonek mania yang mempunyai basis fan yang cukup besar ya. Persib Bandung dan Persebaya, 2 tim yang menjadi salah satu klub yang mempunyai supporter fanatik yang cukup besar di Liga Indonesia. Nah, Persebaya makin mengerikan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita melihat pemain yang dimiliki Persebaya saat ini, Persebaya adalah salah satu kandidat pesaing Persib Bandung musim depan. Ketika Persib Bandung melakukan banyak pembongkaran pemain, terutama pemain asingnya, maka Persebaya kesemuanya rata-rata adalah pemain mereka musim lalu yang membawa mereka di posisi 3 kalau nggak salah ya, atau 4 gitu ya. Nah, dengan yang mereka rata-rata 80% pemain musim lalu, maka secara chemistry Persebaya ini adalah tim yang kokoh. Kerangka timnya ini sudah terbentuk meskipun pelatihnya ada pergantian pelatih yang sekarang dilatih oleh Eduardo Perez. Nah, pemain yang dimiliki selain memang adalah pemain yang menjadi tulang punggung mereka musim lalu, pemain yang dimiliki Persebaya adalah sama dengan Persib Bandung, pemain berlabel Timnas Indonesia. Di posisi kiper kita tahu punya Hernando Ari. Kemudian ada kedatangan Rahmat Irianto, Koko Ari, pemain binaan asli dari akademi mereka ya. Karena Persebaya terkenal tim yang melahirkan pemain muda berbakat. Sebut saja salah satu contohnya Koko Ari, Rahmat Irianto, dan yang paling bersinar tentu Marcelino Ferdinand ya. Didikan asli akademi Persebaya. Nah, kemudian selain Rahmat Irianto, Hernando Ari, ini masih ada Malik Rizaldi yang kita tahu dalam beberapa musim terakhir menjadi penyerang bintang kelas atas di Liga Indonesia ya. Nah, pemain asing yang Persebaya miliki ini juga cukup lumayan ya. Kalau kita melihat dari posisi bertahan, pemain bertahan, ada pemain yang musim lalu memang memperkuat mereka. Ada Dime Dimov yang musim lalu memang memperkuat mereka. Kemudian ditambah Risto Metrevski yang musim lalu membela Dewa United. Ada Francesco Rivera, ada Bruno Moreira ya. Kemudian ada Michailo Pravik, kemudian ada Gali Freitas, kemudian ada Milos, ada beberapa pemain yang baru yang akan menambah kekuatan Persebaya musim depan. Kalau kita melihat kerangka yang dimiliki Persebaya ini salah satu tim kuat. Kalau kita melihat seperti yang saya sebut dari posisi gelandang, kiper, back, gelandang sampai striker ini juga cukup komplit. Posisi kiper ada Hernando Ari. Kemudian di lini pertahanan ada Daim Dimov, Risto Metrevski. Ini mungkin akan menjadi duet
pertahanan mereka. Ditambah mungkin ada Koko Ari yang akan menjadi back sayap. Lini tengah ada Francisco Rivera ya. Kita tahu ada Milos. Lini depan mungkin mereka ada Bruno Moreira, Malik Rizaldi, dan kemudian dengan ditambah beberapa pemain yang didatangkan musim ini oleh manajemen Persebaya. Jadi memang dengan kualitas yang dimiliki pemain yang merata dari Persebaya ini, bisa dikatakan Persebaya adalah tim yang menjadi kandidat saingan Persib Bandung musim depan. Salah satu yang akan yang menjadi pesaing ketat, kompetitor dari Persib Bandung adalah Persebaya. Nah, kira-kira kalau kita melihat pembahasan yang saya bahas tadi, Persib Bandung dan Persebaya, siapakah yang paling kuat menurut teman-teman di luar sana? Tulis di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon kritik dan saran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.